Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu beserta dengan keluarga ya. Kali ini Ustadzah Lilis akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mereka Menyebutnya Penyihir. Berikut kisahnya. Kita simak dan dengarkan dengan baik. Ketika orang-orang Quraisy mulai khawatir dengan dakwah Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy mulai melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Apalagi tidak lama lagi orang-orang Mekah akan menjumpai musim haji. Mereka menyadari bahwa ketika musim haji tiba, maka akan datang berbagai utusan dari seluruh penjuru jazirah Arab. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa perlu untuk membuat kesepakatan tentang status Muhammad SAW agar dakwah beliau tidak didengar oleh bangsa-bangsa Arab yang datang ke Mekah ketika musim haji tersebut. Akhirnya, mereka berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas persoalan itu. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang persoalan ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain." "Bagaimana pendapatmu sendiri?" tanya mereka. "Sampaikanlah dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya." "Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun." "Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun," jawab Al-Walid. "Toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun," tambahnya. "Kita katakan saja dia orang gila," kata mereka. "Dia bukan orang sinting. Kita sudah tahu bagaimana orang-orang gila itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak tanpa kontrol, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang gila." "Katakan saja dia seorang penyair," kata mereka. "Dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik rojas, hajas, qorid, makbut maupun mabsud. Apa yang disampaikannya itu bukan termasuk syair." "Kita katakan saja dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukan seorang penyihir. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir." "Kalau begitu, apa yang harus kita katakan?" Al-Walid menjawab. "Demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini, Muhammad, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya." Sebagian riwayat menyebutkan bahwa
Ketika Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, "Kalau begitu, sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantahkan lagi." "Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini," kata Al-Walid. Kemudian Al-Walid diam, berpikir dan terus berpikir. Hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Inilah tadi kisah yang menjadi sebab turunnya Quran surat Al-Muddathir surat 74 ayat 11 sampai ayat 26. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui orang-orang tatkala mereka datang. Sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapatkan peringatan tentang Muhammad SAW. Dan juga mereka menyebutkan keadaannya. Orang yang menjadi pelopor melaksanakan keputusan ini adalah paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu siapa? Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di Pasar Ukas, Majannah, dan Zilmajas, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta." Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Nah, teman-teman, apa hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, janganlah memberikan julukan atau panggilan yang buruk kepada orang lain. Apalagi orang lain tersebut tidak seperti yang dipanggil atau dijuluki. Seperti sebutan penyihir yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sama sekali tidak benar. Rasulullah SAW bukanlah seorang penyihir. Kedua, ketika kita melakukan perbuatan buruk seperti Al-Walid bin Mughirah yang memberikan sebutan penyihir kepada Rasulullah SAW lalu diikuti oleh banyak orang, maka dosa yang ditanggung oleh Al-Walid bin Mughirah menjadi sangat besar. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang ditiru perbuatan buruknya dan kita akan menanggung dosa dari orang-orang yang meniru kita tadi. Ketiga, ketika Abu Lahab menjadi pelopor, orang nomor satu, orang pertama yang melakukan kesepakatan tadi, ya kita belajar dari peristiwa ini, jangan sekalipun menjadi orang nomor satu yang melakukan keburukan. Tapi berlomba-lombalah menjadi orang nomor satu yang melakukan kebaikan. Keempat, rencana Allah adalah rencana terbaik. Meskipun orang-orang Quraisy yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya membuat berbagai macam rencana agar dakwah berhenti, tapi malah sebaliknya, dengan mengatakan Rasulullah SAW sebagai penyihir dan menyampaikan kepada orang-orang dari Jazirah Arab yang datang ke Mekah, malah mereka yang tadinya tidak tahu tentang Muhammad SAW, mereka menjadi tahu. Dan bahkan ketika mereka pulang, mereka masih membicarakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka makin penasaran, sebetulnya siapa sih Muhammad SAW itu? Apakah benar yang dikatakan oleh Quraisy? Dengan demikian, Rasulullah SAW dengan dakwahnya akan menjadi lebih mudah untuk dikenal oleh orang-orang Jazirah Arab. Itu tadi kisah untuk hari ini. Semoga teman-teman semuanya tetap Allah berikan kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang lainnya untuk mendengarkan kisah-kisah yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.